Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini aku pengen bahas tentang hubungan cinta yang super spesial, judulnya Relationship Goals. Ada yang bisa nebak kira-kira hubungan percintaan siapa yang menurut orang-orang itu paling goals dan paling jadi impian semua orang? Apakah percintaannya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang kayaknya semuanya tuh udah selesai gitu dengan semua kehidupan yang terlihat menyenangkan dan terlihat glamor? Atau apakah hubungan percintaannya Princess Syahrini dan siapa suaminya? Reino Barak yang kayaknya menikah dengan segala kemewahan? Atau hubungan percintaannya Bill Gates dan Melinda Gates menikah dengan orang paling kaya di dunia? Nah, ternyata bukan, men. Ternyata ada yang lebih goals lagi percintaannya dari percintaan mereka. Ada sebuah hubungan cinta yang ketika mereka itu saling mencintai, bumi sama langit tuh bisa ikut mencintai mereka. Ada hubungan percintaan yang ketika manusia tersebut dicintai, semua kehidupan dunianya tuh bisa di-backup dan di-handle. Ada hubungan percintaan yang karena cintanya ini, akhirnya bisa memunculkan ridho dan memasukkan manusia tersebut ke dalam surga. Ya pasti udah bisa nebak ini arah-arahnya kemana. Hubungan percintaannya manusia sama Allah. Tapi tidak semua manusia, walaupun Allah maha penyayang dan maha pengasih, ada hubungan-hubungan spesial yang cuma Allah berikan cintanya ke manusia-manusia tertentu yang menurut Allah itu spesial banget. Relationship goals ini ada rumusnya. Rumusnya itu ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Bunyinya, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi rumusnya itu ya, ada dua penggalan. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Itulah rumus relationship goals yang ada dalam Al-Quran gitu. Nah, kenapa sih kita harus banget, kenapa penting banget kita harus ngebahas ini, kenapa harus banget tahu? Karena pertama tadi yang namanya alasan seorang manusia masuk surga itu bukan karena amalan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena karir kita yang tinggi dan sebagainya, tapi benar-benar karena ridho Allah, benar-benar karena kasih sayangnya Allah. Maka kalau kita hari ini benar-benar pengen bisa punya tiket surga, maka yang dikejar itu harusnya cinta dan keriduannya Allah. Nah, makanya kita harus bahas tentang relationship goals ini, biar kita tahu gimana sih caranya, biar kita cinta sama Allah, biar Allah cinta juga sama kita. Gitu, ini yang kadang orang tuh sering lupa. Kadang kita sering mengejar cinta-cinta yang lain, tapi lupa untuk mengejar cintanya Allah. Jadi kita mati-matian mengejar cintanya manusia. Apakah itu sahabat kita, atau dosen kita, atau cem-ceman kalau yang punya, kurang-kurangin lah ya. Gak boleh yang punya gebet-gebetan kayak gitu. Ya, atau cinta-cinta yang lainnya. Atau cinta banget sama karir kita, cinta banget sama hobi, sama pekerjaan, apapun itu cinta selain Allah. Kadang kita tuh lebih getol untuk mengejarnya dibanding cinta sama Allah. Nah, pernah gak sih kita merenung, kita berpikir, kira-kira hari ini kecintaan kita sama Allah itu seberapa besar? Dan kecintaan Allah sama kita itu seberapa besar sih? Gitu, pernah gak mikir? Taunya dari mana? Kalau kecintaan kita sama Allah, indikator sederhananya adalah coba deh kita hitung, kita evaluasi kira-kira dalam satu hari itu omongan apa yang paling banyak kita ucap dan apa yang paling banyak kita pikirkan. Nah, itu adalah yang paling kita cintai nomor satu di dalam hati kita. Nah, sayang sekali kalau apa yang kita ucap dan apa yang paling banyak kita pikirkan itu bukan Allah. Itu salah satu indikator aja seberapa tinggi sih cinta kita sama Allah gitu. Nanti kita bahas lebih banyak lagi apa tanda-tanda seorang itu mencintai Allah dan tanda-tanda Allah itu mencintai kita gitu. Cuma itu sih yang harus kita pikirkan, kira-kira Allah tuh udah cinta sama kita atau belum sih? Yang kedua adalah yang harus kita ingat lagi, bahwa yang namanya perjalanan manusia itu
masih panjang banget yang namanya petualangan kita ya. Abis kita mati, itu petualangannya masih panjang banget. Ada alam kubur, ada alam kebangkitan, ada padang mahsyar, ada hari perhitungan, ada hari ditimbangnya amal-amal, ada hari pembalasan, sampai akhirnya surga neraka. Itu kan masih sangat panjang dan bumi tuh kayak cuma sekejap mata doang. Nah, untuk melalui hari-hari panjang itu, kita tuh butuh banget cintanya Allah untuk melewati itu dengan mudah. Karena yang namanya hari akhir itu kan hari yang sangat berat ya. Bahkan untuk para nabi, hari akhir itu sangat berat loh. Itu apalagi kita yang bukan apa-apa ini. Terus coba kita pikir lagi, ketika hari ini Allah masih kasih kita umur, setiap hari kita merasa hal yang biasa aja untuk melihat matahari terbit lagi, dan seterusnya seakan-akan itu bukan nikmat Allah. Coba pikir lagi, kira-kira hari ini Allah ngasih nikmat umur ke kita, itu buat apa sih? Gitu, karena tidak ada nikmat yang Allah berikan secara sia-sia, secara cuma-cuma. Pasti ada alasan dibalik nikmat-nikmat itu kenapa Allah kasih. Gitu, dalam Al-Quran itu Allah sebutkan ketika Allah ngasih umur, masih memberikan umur kepada manusia, masih memberikan kita hidup, itu tujuannya untuk kita berpikir. Udah belum sih kita berpikir untuk mempersiapkan akhirat kita? Kalau masih dikasih umur, berarti tuh Allah masih kasih kesempatan. Ayo coba pikir, kira-kira udah bener belum jalan hidupnya? Kira-kira udah cukup belum bekalnya? Kira-kira udah mengejar cintanya Allah belum? Udah berusaha lebih keras lagi belum? Maksiatnya sudah dipertaubati belum? Dan sebagainya. Itu yang hari ini kalau masih Allah kasih umur, masih kasih Allah nafas, itu tujuannya kita untuk berpikir. Gitu, punya akal kan, masih punya otak kan, nah itu gunanya untuk berpikir. Nah ini salah satu yang harus kita pikirkan tentang bagaimana cara mencapai relationship goals. Terus sama yang terakhir, kenapa ini penting dibahas, ini tentang seberapa percaya diri kita masuk surga. Kebayang gak sih nanti sepanjang apa antriannya, atau seberapa percaya diri kita akan bertemu dengan Rasulullah, melihat amal-amal kita yang menyedihkan, melihat track record kita yang jatuh bangun penuh kemaksiatan, sepede apa kita untuk bertemu Rasulullah. Kalau mengaku benar-benar cinta, kalau mengaku benar-benar rindu, pengen ketemu, pengen bisa ikut majelisnya Rasulullah nanti di surga, maka yang namanya kita mengejar kecintaannya Allah, itu wajib banget. Itu yang akhirnya, kenapa sih kita harus ngebahas tentang relationship goals ini? Nah, yang pertama, ketika tadi kita bisa membuat Allah cinta kepada kita, Allah itu menjanjikan yang namanya sistem backup. Jadi seluruh hidup kita itu bakal di backup sama Allah. Enak gak sih? Kayak apa-apa tuh Allah udah jamin. Allah jaga kita dari kemaksiatan dan sebagainya. Enak banget kan? Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Bunyinya kayak gini. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku akan selalu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memukul, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Dan apabila ia meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan, dan apabila ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Ini jadi salah satu enaknya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah itu akan menjadi matanya, akan menjadi tangannya, akan menjadi mulutnya dan kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya pertama, Allah itu menjanjikan penjagaan, akan memberikan cahaya di setiap indranya. Kalau seorang manusia itu, segala indranya, segala apa yang dilakukan udah dibimbing Allah, maka semua yang dilakukan itu bisa bernilai pahala. Gitu, yang namanya kalau Allah udah nge-backup mulut kita, maka mulut kita itu pengennya ngomong sesuatu yang baik terus, pengennya zikir terus. Terus kalau marah atau mau ngomong sesuatu yang gak bermanfaat, pasti dia bakal risih. Begitu juga sama mata kita, kalau udah di-backup pasti pengennya liatnya yang baik-baik terus, pasti gak bakal bosan kalau lihat mushaf Al-Quran. Enak gak sih kayak gitu? Itu kan goalsnya kita banget ya. Atau kalau Allah menjadi tangan kita, maka apapun yang kita lakukan, pengennya sesuatu hal yang baik terus. Pengennya sesuatu yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Dan kalau kita melakukan hal yang buruk, pasti tangan kita bakal ada alarmnya sendiri. No, ini gak baik, no, jangan melakukan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang tadi aku maksud, backup dari Allah. Jadi,
kita ini hidup hari ini pasti butuh bimbingan gak sih? Dari sekian banyak pilihan setiap hari kan ada puluhan ribu pilihan yang harus kita putuskan ya. Manusia tuh suka galau, ini aku harus mengerjakan yang mana, ini aku harus memilih jalan hidup yang mana, aku harus memilih tontonan yang mana, aku harus memilih musik yang mana, kerjaan yang mana, dan sebagainya. Nah, pilihan-pilihan itu, manusia tuh butuh dibimbing untuk tahu ini mana jalan yang benar, mana jalan yang mendekatkan aku sama Allah, mana jalan yang menjauhkanku. Gitu. Nah, ketika Allah udah cinta, maka Allah akan bimbing semuanya. Ketika yang nggak baik, pasti hati kita tuh bunyi alarmnya. Ini nggak baik, tinggalkan, dan sebagainya. Apa yang lebih menyenangkan ketika punya hidup yang dibimbing terus sama Allah. Itu yang pertama. Terus tanda cinta Allah yang lainnya, ada di sebuah hadis juga bunyinya gini. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala memanggil Jibril dan memberitahu, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka cintailah ia. Lalu Jibril mencintainya. Lalu Jibril menyuruh kepada para penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka cintailah ia. Lalu mereka pun mencintainya. Kemudian diletakkan baginya penerimaan di bumi. Jadi ini salah satu dahsyatnya ketika Allah itu mencintai seseorang. Kalau Allah mencintai seseorang sampai dikasih tahu ke malaikat Jibril, itu pasti orang tersebut sangat penting dan luar biasa. Karena Jibril itu posisinya luar biasa di sisi Allah. Jibril itu kan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi ya. Kalau dalam surah Jibril itu seperti jadi tangan kanannya Allah, terus Jibril itu panglima bagi para malaikat yang lain. Gitu. Malaikat itu jumlahnya kan ada luar biasa banyak kan. Ratusan ribu bahkan lebih. Dan kalau kita tahu penduduk langit itu jumlahnya ada miliaran yang tak terhingga, luar biasa lah. Jadi kebayang gitu kalau Jibril memerintahkan untuk seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Itu langsung serempak semuanya tunduk, penduduk langit mencintai orang tersebut. Terus dilakukan penerimaan di bumi baginya. Kalau dengar hadis ini, aku tuh ingat kisahnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ingat gak ketika sahabat Rasulullah ini meninggal, sampai bisa membuat arsy itu bergetar, kemudian turun ribuan malaikat untuk mendoakan Sa'ad bin Mu'adz gitu. Jadi ini salah satu bukti ketika Allah mencintai seorang, maka efeknya itu bukan cuma di bumi, tapi sampai di langit semua makhluk Allah di situ tuh heboh karena akan kedatangan suatu jiwa yang luar biasa, sangat istimewa. Luar biasa tadi ya, ketika kita ngomongin relationship goals, oh ternyata ada hubungan percintaan yang efeknya itu sampai bikin seluruh penduduk langit tuh mencintai orang tersebut. Gitu. Nah, tidakkah kita iri dengan Sa'ad bin Mu'adz yang ketika kematiannya bisa membuat arsy itu berguncang. Yang ketika kematiannya itu tuh bidadari surga itu turun untuk memandikan Sa'ad bin Mu'adz gitu. Jadi, wah saking luar biasanya hubungan percintaan antara hamba dan penciptanya. Gitu. Jadi, salah satu kita simpulkan lagi ya, salah satu tanda Allah mencintai seseorang. Yang pertama adalah Allah itu memudahkan orang tersebut untuk taat. Gitu. Pernah gak sih ada hari-hari yang kita ngerasa, kok gampang banget ya tilawahnya? Kok gampang banget ya hafalannya? Kok gampang banget tadi aku bangun qiyamul lailnya terus bacaannya bisa lama? Kok gampang banget ya tadi aku berbuat kebaikan kayak gak pakai mikir, gak pakai berat dan sebagainya. Nah itu karena cintanya Allah tuh. Gitu. Jadi ketika hari ini kita mudah untuk beramal kebaikan, itu tuh bukan karena kita yang rajin atau kita yang keren. Wah aku soleh banget, aku bisa hafalan sehari 2 halaman, misalnya kayak gitu. No, itu karena cintanya Allah yang memudahkan orang tersebut untuk taat. Berarti sebaliknya, kalau hari ini kita susah banget taat, itu harus dicek kira-kira kita melakukan kesalahan apa yang membuat Allah akhirnya tidak cinta sama kita. Terus yang kedua, Allah mudahkan untuk paham agama. Jadi yang namanya orang untuk mempelajari ilmu agama itu nggak semua orang Allah kasih keinginan. Karena ilmu agama itu kan bukan sesuatu yang menguntungkan secara duniawi. Orang tuh sekarang kalau kuliah terus masuk ke ilmu agama kayak langsung dipandang sebelah mata karena menurutnya tidak menjanjikan dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau hari ini kita punya semangat untuk pengen belajar ilmu agama, senang baca tafsir Al-Quran dan sebagainya, itu salah satu tanda Allah cinta. Terus Allah persulit melakukan maksiat. Gitu. Pernah nggak ngerasain sebenarnya kita pengen bandel tapi kayak susah banget gitu.
Misalnya pengen bolos dari ngaji, terus ketahuan di jalan ke gap gitu, mau kemana lo, dan sebagainya. Nah itu salah satu tanda Allah cinta. Kayak kisahnya Rasulullah yang ketika menonton tari-tarian Arab gitu, terus Allah tidurkan sampai tariannya selesai baru dia bangun. Atau kisahnya ketika Rasulullah bermuka masam di depan orang buta yang akhirnya menjadi sebab turunnya surat Abasa, itu langsung Allah tegur, gak boleh bermuka masam berakhlak buruk, bahkan di depan orang buta sekalipun. Atau ketika Rasulullah lupa mengucapkan kalimat insya Allah saat berjanji sama orang-orang Yahudi ketika diberikan 3 pertanyaan, akhirnya Allah pending jawabannya sampai 15 hari kemudian. Hal-hal yang kayak gitu yang, kalau kita lihat besarnya cinta Allah sama Rasulullah, itu tuh bisa kelihatan dari situ bahwa yang hari ini tidak kita sebut dengan maksiat, misalnya kayak lupa ngomong insya Allah, itu kan kayak itu biasa aja kali, nggak maksiat banget. Atau tadi bermuka masam di depan orang buta, orang butanya juga nggak tahu kali. Tapi hal-hal sekecil itu aja itu Allah tegur. Apalagi hal-hal yang besar. Ya walaupun Rasulullah tidak akan melakukan kemaksiatan dengan hal-hal yang besar lah. Itu sih luar biasanya Allah aja sampai seprotektif itu sama Rasulullah, karena nggak mau banget Rasulullah itu ternoda sedikit pun. Gitu, itu penjagaannya Allah sama Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Kalau hari ini kita masih mudah banget untuk melakukan hal-hal kemaksiatan, berarti perlu dievaluasi sama kita. Sama yang terakhir, Allah mudahkan untuk husnul khatimah, diberikan akhir yang terbaik. Nah ini yang paling kita nanti-nantikan. Yang namanya berbuat baik itu gampang, sehari 2 hari. Tapi kalau berbuat baiknya, beramal solehnya terus sampai akhir, sampai kita mati, sampai nenek-nenek, sampai cucunya udah banyak banget, tapi semangat kita masih luar biasa untuk mengerjakan kebaikan sampai akhirnya Allah matikan di jalan yang baik. Nah itu tuh baru luar biasa. Nah sekarang kita bakal bedah nih rumus relationship goals itu. Tadi ada 2 penggalan, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kita bahas dari yang pertama dulu, Allah mencintai mereka. Ini yang harus kita tahu. Allah mencintai mereka, rumusnya itu ada banyak sebenarnya di dalam Al-Quran. Aku sebutkan, teman-teman checklist ya. Oke ini aku, no ini aku belum, dan sebagainya. Yang pertama di Al-Maidah ayat 13, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ali Imran ayat 146, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 159, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Al-Mumtahanah ayat 8, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. At-Taubah ayat 4, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Terus cek juga kondisi-kondisi di mana Allah itu mendampingi dan membersamai hambanya. Ada di Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 194, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Ankabut ayat 169, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan terakhir An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Ini yang akhirnya jadi evaluasi kita. Ketika Allah udah menyampaikan, Allah itu cintanya ketika kamu begini loh. Allah itu akan membersamai kamu ketika kamu seperti ini loh. Sudahkah kita sebagai manusia itu pengen jadi kriteria yang Allah cinta? Oh Allah sukanya tuh orang yang bersabar, berarti aku harus bersabar. Oh ternyata Allah itu mencintainya orang yang berbuat baik, orang yang bertawakal, orang yang bertaubat, orang yang selalu membersihkan diri. Sudahkah kita berusaha menjadi seperti kriteria yang Allah cintai? Jadi hari ini semangat untuk bisa jadi orang-orang yang Allah cintai dalam Al-Quran. Terus masuk ke penggalan rumus yang kedua, yaitu mereka mencintai Allah. Nah sekarang kalau tadi dari perspektif Allah yang bilang Allah tuh sukanya yang A, B, C, sampai Z. Sekarang dari perspektif manusianya, manusia-manusia seperti apa sih yang akhirnya bisa benar-benar membuktikan kecintaannya kepada Allah? Buat penggalan ini
ada ciri-cirinya. Yang pertama, bersegera melakukan kewajiban yang dia berikan. Jadi ketika Allah bilang siap, aku akan menjadi yang seperti itu, aku akan melakukan kewajiban itu dan sebagainya. Yang kedua, bersegera untuk bertaubat dan memohon ampun. Jadi ketika ada kemaksiatan sedikit aja, itu langsung bertaubat dan memohon ampun. Seperti kisahnya Umar bin Khattab ya, yang ketika dia terlambat sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan terlambat sholat ya, tapi terlambat sholat berjamaah di masjid. Itu saking benar-benar minta maafnya, saking benar-benar menyesal dan bertaubat kepada Allah, apa yang dilakukan, dia langsung balas sama kebaikan yang luar biasa. Yaitu dia jual kebunnya yang membuat dia lalai. Lalainya versi Umar bin Khattab ini tadi ya, terlambat sholat ke masjid. Kalau kita kan lalainya parah gitu. Sampai kelewat sholat misalnya, atau sampai ada rasa sombong dan sebagainya. Nah, kalau Umar bin Khattab ini level lalainya adalah terlambat sholat di masjid, dan langsung dia balas dengan menginfakkan seluruh kebun penyebab dia lalai kepada Rasulullah. Yang ketiga, rasa bahagia saat dekat dengannya, damai, khusyuk, dan selalu menantikan momen-momen untuk bertemu dengan Allah gitu. Udah belum sih saat ibadah-ibadah kita, itu perasaan kita itu bahagia, damai, tenang, senang, menanti-nantikan. Bentar lagi sholat zuhur nih, bentar lagi sholat zuhur. Bukan malah, ya udah azan, break dulu deh, nah gitu ya. Jadi sholat itu dinanti-nantikan, bukan jadi sesuatu hal yang bersifatnya interupsi. Terus yang keempat, selalu menyebut dan mengingat namanya. Jadi dimanapun ketika ada waktu luang, ketika di kendaraan atau lagi nunggu orang, maka yang otomatis dilakukan sama mulutnya itu berzikir. Yang otomatis dilakukan sama mulutnya itu bersholawat, beristighfar, dan zikir-zikir lainnya. Terus yang kelima, ingin mendengar dengan serius dan memahami setiap kata-katanya. Gitu ya, sama kalau kita sama orang yang kita cintai, lagi berbicara, pasti kita dengerinnya serius banget. Oh, dia tuh pengennya kayak gini ya. Kita memahami. Apalagi sama Allah gitu. Udah belum sih kita memperlakukan ayat-ayat Al-Quran itu seperti itu. Bener-bener kita pengen tahu ini maksudnya apa ya. Ini maksud Allah kayak gini tuh apa sih? Kita baca tafsirnya. Kalau ada ayat Al-Quran kita bener-bener mendengarkan. Gitu, makanya dulu kalau dikisahkan Abu Bakar itu ketika membaca Al-Quran pasti matanya selalu berderai-derai. Karena ya itu tadi, bagaimana dia menghargai, mencintai, dan memaknai setiap perkataan-perkataannya Allah. Terus yang keenam, menjadikan cintanya murni hanya untuk Allah, karena tidak ada dua rongga dalam satu hati. Terus saat sulit, hanya dan selalu dia tempat kita meminta pertolongan, selalu menepati janji sama Allah yang sudah kita ucapkan, tidak pelit dan menyerahkan sesuatu yang berharga yang kita cintai buat Allah. Jadi ketika kita mengorbankan sesuatu, jangan mengorbankan sesuatu yang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Misalnya kalau kita infak, ada uang 100.000, 50.000, 20.000, sama 2.000, mana yang akan kita keluarkan? Gitu. Itu yang akhirnya udah belum sih kita mengorbankan sesuatu buat Allah, memberikan sesuatu buat Allah, hal yang benar-benar kita cintai, bukan hal yang sifatnya sisa dan ya udah nggak apa-apa lah kalau ini dikasih. Terus selalu sibuk melakukan apa yang dia cintai. Gitu, itu tanda-tanda ketika mereka mencintai Allah. Gitu deh, sama akhirnya tinggal kita bisa menata cinta kita dalam hati. Gitu, menatanya gimana sih? Mana cinta-cinta yang harus diprioritaskan, mana yang tidak. Itu ada di At-Taubah ayat 24. Mari kita menata cinta ya. Bunyinya kayak gini nih, At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Gitu, jadi kalau pengen cari tentang ayat yang ngomongin cinta, itu ada di At-Taubah ayat 24. Gitu, di situ tuh Allah ngasih tahu urutan prioritas cinta yang harus kita dahulukan dan utamakan itu siapa. Berarti siapa? Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga jihad di jalannya, baru sisanya yang lain.
Jadi kalau hari ini kita cek lagi di dalam hati-hati kita, apa sih hari ini yang paling kita cintai di dalam hati kita? Kalau urutannya belum seperti itu, berarti harus direvisi. Gitu, mulai sekarang kita coba belajar gitu ya, untuk bisa menempatkan yang paling kita cintai itu pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga berjihad di jalannya. Cara taunya gimana kita udah mencintai Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalannya? Bisa cek pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Kalau pilihan-pilihan hidup yang kita ambil itu atas dasarnya karena mencintai Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalannya, berarti itu udah kebukti tuh cintanya. Tapi kalau ternyata pilihan yang kita ambil, pilihan hidup yang kita ambil, justru menjauhkan kita dari Allah, justru membuat kita tidak mengenal Rasulullah, justru tidak membuat kita berjihad di jalannya Allah, nah itu berarti harus dicek lagi apa yang kita cintai. Apakah tadi yang Allah sebutkan di awal-awal itu? Yang Allah sebutkan di awal itu kan apa ya? Benda-benda duniawi yang itu wajar banget ketika manusia tuh mengejar itu. Nah, itulah teman-teman rumus dari relationship goals yang kita pengen banget bisa memiliki hubungan itu sama Allah. Hubungan percintaan yang paling istimewa dan harus kita perjuangkan. Jadi selamat dan semangat untuk memperjuangkan sampai kita semua punya relationship goals. Gitu, sekian sharing-sharing dariku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.